Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama saya Petruk Jawa, tetap di channel Petruk Jawa, spesialis bedil balap kali pada bosku. Wah, ini lama ndak jumpa ya teman-teman bediler se-Nusantara. Lama ndak muncul di dunia per-YouTubean, kali ini saya muncul kembali ya. Insya Allah nanti saya akan rutin bikin konten kembali. Makanya buat teman-teman pencinta khususnya senapan angin PCP Jawa ya, yang baru gabung atau yang baru dapat menemukan channel saya Petruk Jawa, silakan jangan sungkan-sungkan tambah seduran dengan cara like, comment, dan subscribe biar nanti nggak ketinggalan update terbaru dari channel Petruk Jawa yang khusus membahas senapan spesifikasi PCP Jawa ya. Nanti kita akan ulas tuntas mengenai senapan PCP Jawa seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, saya doakan teman-teman dulu ya, seperti biasanya ritual ya. Saya doakan buat teman-teman yang sudah nyimak channel saya dari awal maupun yang baru menemukan channel saya, semoga selalu dilancarkan rezekinya, sehat-sehat selalu, dipermudah segala urusannya, amin. Oke, langsung kita mulai ya untuk review seperti biasanya. Ini nanti kita akan tes akurasi juga. Untuk saat ini nanti kita review spek atau settingan senapan seperti itu. Nah, di depan kita kali ini ada yang baru ya teman-teman, seperti biasa lama nggak ngonten. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kenapa saya lama nggak ngonten ya, karena saya bikin produk sendiri yaitu ATR Pro ya, ATR Project. Nah, untuk kedua senapan ini sudah pesanan punya orang ya, yang hitam Dove itu punya Mas Tawi atau Bos Tawi, dan yang bawah ini buat Mas Gondrong ya, sudah terpesan semua. Buat teman-teman nanti yang cocok dengan spesifikasinya bisa langsung japri ke WA saya atau ke admin saya seperti itu. Oke, langsung ke spek dasar ya teman-teman. Untuk spek dasarnya, untuk tabung dia menggunakan tabung D27. Panjang laras saya biasanya menyesuaikan berdasarkan permintaan. Jadi ada yang panjang 50, ada yang 45, ada yang 60, jadi sesuai dengan permintaan teman-teman. Tapi kalau untuk ATR ini dia memang tak khususkan untuk senapan yang tidak terlalu berat. Nah, ini yang teman-teman suka senapan yang ringan, pakai yang ATR tipe ini ya, seperti ini. Untuk tampilannya, popornya seperti ini. Popornya pakai kayu jati ya teman-teman. Jadi ulet, ada galihnya saya nyebutnya tuh, serat kayu alami. Nah, untuk chamber ya variasinya seperti ini, tak buat minimalis seperti ini. Minimalis tapi elegan ya. Untuk requestan Mas Gondrong seperti ini. Nah, seperti ini. Dia pakai sistem semi ya, maksudnya semi itu semi seperti lontok atau kita nyebutnya itu tusuk mimis yang konvensional atau versi terusan saya nyebutnya seperti itu. Jadi dia di depan ini juga ikut berputar. Kalau untuk yang atas itu dia sistemnya rubberan ya teman-teman, jadi tidak ikut berputar untuk teflonnya seperti itu. Untuk chamber sudah, untuk treknya ada 3 ya teman-teman, bisa tak kasih 3 atau 2, nanti bisa menyesuaikan permintaan teman-teman maunya trek berapa, nanti settingannya seperti apa, nanti bisa dikonsultasikan atau tanya-tanya di kolom komentar ataupun di WA saya atau admin seperti itu. Untuk rapetan ini yang sering ditanyakan ya. Untuk rapetan kali ini saya menggunakan tipe baut, setelah itu ada tipe pasak. Jadi tak kolaborasikan sehingga menjadi sedemikian rupa untuk keamanan, untuk tekanan tinggi khususnya. Saya rasa ini sangat-sangat mampu sekali ya di 5000 PSI. Cuman kembali lagi ke settingan larasnya, kadang jadi tekanan tinggi tidak mau, jadi nanti tak sesuaikan dengan larasnya. Untuk laras sendiri, kalau yang ini saya sudah pakai full baja ya. Sebentar, tak lepas dulu peredamnya, susah lepasnya karena memang benar-benar presisi, jadi tanpa ngepras ya, maksudnya tanpa ngepras itu peredamnya ndak dikepras seperti ini, masih bawaan. Nah, seperti ini masih hitam ya, nggak dikepras ini untuk nyenter ya, jadi sudah senter dari larasnya seperti ini. Laras baja, untuk khusus yang ini laras baja OD13, cuman tak perkecil sedikit di bagian dalam ini, jadi saya rasa akurasinya recommended banget buat teman-teman yang suka target buruan multi hunting, buruan kecil, menengah, sampai besar. Nah, ini ada request grafir ya. Untuk model serubungnya full serubung ya, seperti ini, sesuai permintaan juga sebenarnya itu variatif. Jadi ada yang minta variasi, ada yang minta sukanya yang klasikan seperti ini full serubung, ya itu berdasarkan selera masing-masing. Untuk sistem pengisian ya, tak jelaskan. Untuk sistem pengisiannya kita pakai quick fill ya. Ini quick fill anti badai, jadi tanpa harus diputar, tanpa harus gimana-gimana, langsung ditancapkan gitu, tak jamin nanti o-ringnya ndak robek seperti itu ya teman-teman. Untuk manometer di bagian depan seperti ini. Nah, di bagian bawah di sini ada lubang tak buat khusus untuk keamanan ya. Misal nanti senapannya mau dibongkar atau katakanlah mau upgrade atau mau ganti per valve ya, anginnya bener-bener kosong atau enggak. Nah, di manu kelihatannya netral. Kalau manunya masih normal itu biasanya 0 ya, tapi kalau manunya sudah soak atau bermasalah biasanya itu menjadi indikasi bahaya juga. Makanya saya pikirkan secara detail, di sini ada lubang pembuangan. Jadi teman-teman kalau mau servis senapan pastikan ini dilepas dulu untuk memastikan benar-benar anginnya itu kosong.
Nah, kalau ini dilepas sudah lepas total ya, berarti kalau tidak ada angin yang keluar dari lubang pembuangan berarti dapat dipastikan safety untuk dibongkar baik dari rapetan depan maupun rapetan belakang seperti itu. Terus senapan ini juga dilengkapi dengan visir manual. Jadi teman-teman, harapan saya kalau mau teleskop, rekomendasi saya ya Mas minta settingan teleskop. Kalau mau yang settingan visir, Mas minta settingan visir maksud saya seperti itu. Jadi dengan tujuan seperti itu kita akan nyetingnya mengoptimalkan ya. Kalau settingannya visir nanti kita akan optimalkan settingannya benar-benar enak di visir seperti itu. Kalau di teleskop nanti kita akan settingnya di teleskop seperti itu. Untuk step pembelian ya, step pembelian untuk basicnya sama sih untuk kedua unit ini. Rekomendasi pakai Mimis Hercules kalengan, kalau yang kiloan pakai DR12 atau D12 Super seperti itu. Untuk kelengkapannya peredam, tali sandang sama spare part. Ini spare partnya ya, kelihatan. Untuk suku cadang di dalamnya ini sudah menggunakan full o-ring ya, dan o-ringnya pun bukan o-ring abal-abal, saya pakai o-ring yang kualitasnya bagus. Jadi saya bilang spek bagus ya, speknya bagus seperti itu. Nah ini untuk o-ringnya seperti ini tak tunjukkan ya. Nanti saat konten tes atau review berikutnya tak jelaskan apa bedanya o-ring biasa sama o-ring yang ini. Untuk o-ring yang ini ya, coba saya tarik pakai kuat tenaga ini agak ini bukan, sebentar saya tak membelakangi kamera. Nah seperti ini ya, biar enak nariknya. O-ring ini sangat kuat sekali ya teman-teman. Jadi ini spare partnya sangat premium. Waduh kebias. Seperti ini sampai ada keringetnya. O-ringnya saya pakai o-ring yang bagus. Jadi untuk kualitas spare part jelas ini kualitas yang bagus. Untuk tabung juga saya pilihkan tabung yang bagus juga ya teman-teman. Jadi untuk monel itu ada beberapa tipe, makanya saya kadang kalau dimintai request itu agak pusing karena misalnya OD27 itu kebanyakan di pasaran ada yang pipa-pipa superan itu pipa bagus, tapi kalau untuk OD38, 32 nah itu agak susah nyarinya. Jadi kalau untuk yang minta LDT kemarin paras dalam tabung juga harap bersabar, tak carikan bahan yang benar-benar bagus seperti itu. Untuk step pembelian tak bonusi kunci L juga ya teman-teman. Kunci L seperti ini karena apa? Untuk konstruksinya ini tak permudah teman-teman untuk nyervisnya juga. Jadi walaupun pemula, servisnya itu mudah sekali. Dengan cara apa? Hanya berbekal dengan kunci L seperti ini bisa membuka baik dari baut popor. Ada dua ya baut popor. Ini tak sepilkan. Baut popor di bagian depan ini ada dua. Ada satu di depan, satu di belakang sini di rumah picu. Jadi ini dilepas pakai kunci L ini ya teman-teman. Tak bawakan nanti di setiap pembelian unit ATR seperti itu. Dan untuk rapetan depan belakang sama, menggunakan baut ini juga ya. Nih, tak contohkan. Nah, seperti ini sama ya. Jadi teman-teman servis hanya menggunakan khusus baut ini saja seperti itu tanpa harus banyak kunci. Dan untuk melepaskan o-ring atau rumah valve rapetan depan itu masalahnya nggak perlu takut robek karena apa ya? Kalau saya nyebutnya kerean rumah valve ya. Jadi di situ kan ada yang tajam-tajam, jadi nggak perlu khawatir. Spare saya pakai bagus dan di bagian dalam ini sudah tak perhalus semua. Jadi saat memasukkan rumah valve itu enak, nggak harus segok sana segok sini seperti itu. Jadi tinggal didorong aja, ditempatkan pas lubang rumah valve-nya, kasih baut beres seperti itu. Untuk yang hitam soft tampilan seperti ini ya teman-teman. Ini yang suka gahar-gahar hitam-hitam spek balap seperti ini. Untuk triggernya juga pakai yang trigger dural ya seperti ini, variasi. Nah dari tampak baliknya seperti ini. Di sini ada grafit ATR Pro ya, seperti ini. Nah di bagian samping juga ada lubangnya seperti ini untuk indikasi hammer maju atau mundur seperti ini. Kelihatan enggak ya? Nah ini dia berjalan maju atau mundur. Jadi ini untuk indikasi powernya besar atau kecil nanti dilihat dari sini bisa seperti itu. Untuk keseluruhan konstruksi hampir sama di kedua unit ini, hanya yang membedakan panjang laras. Kalau yang bawah ini panjang laras 50, kalau yang atas itu 45 ya, 45 cm. Larasnya sama pakai baja. Nah seperti ini tuh yang popor coklat. Nah ini juga ada grafit ATR nya juga sama. Mungkin sudah panjang kali lebar yang saya sampaikan mengenai ulasan review spesifikasi dari ATR Pro ini teman-teman. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan atau kurang jelas bisa langsung japri atau video call saya, atau tanyakan ke nomor admin ya, itu juga sama saja. Untuk tes akurasi dan review-review yang lain nanti silahkan subscribe, nanti tak buatkan khusus untuk teman-teman yang inden atau yang pesan ke saya. Jadi setiap senapan nanti tak buatkan videonya ya. Yang penting agak bersabar, pasti nanti tak buatkan video per senapannya seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, imannya kuat nih dengarkan ocehan saya. Nanti bisa lihat saya langsung ketika saya bikin konten ya. Semoga yang menyimak sampai akhir teman-teman dilancarkan rezekinya, sekali lagi sehat-sehat selalu, dipermudah segala urusannya. Ketemu lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petruk Jawa, bedil balap kali beralit.